Wih, jadi teman-teman, di sini banyak daun. Kalau kita belajar dari simanggobang ya, simanggobang itu di setiap cabang tunas air yang tumbuh tinggi, simanggobang itu disisain sekitar 4 batang tunas air, 1 2 3 4 5 6. Ini beberapa biji, biji 2 3 4 5 genep 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. Jadi orang mah persinanya kurang dicoba, kurang teh dicoba versi si tunas airna teh dibiarkan numbuh semua gitu ya. Karena ketika awal pruning pucuk itu sekitar 10 daun lebih. Lalu di sini banyak daun-daun bawah seperti ini, seperti ini, seperti ini, tuh, itu, ini, seperti dan yang lainnya. Jadi kenapa itu belum dipruning ya teman-teman? Alasannya adalah khawatir unsur hara yang terkandung di tanah ini teh ketika diserap oleh tanaman tidak kuat nampung gitu teman-teman ya, tidak kuat nampung di tanaman. Lalu kalau dipruning si daun ininya, yang dikhawatirkan unsur hara dari tanah naik ke pohon, ke atas, disalurkan ke sini. Nah, kalau ini dipruning, yang dikhawatirkan unsur haranya tidak kuat nampung di tanaman ini gitu teman-teman ya. Kenapa? Karena ini posisinya masih muda. Kalau ketinggiannya sudah seginilah ya, ini kan baru berapa, 1 jengkal paling ketinggiannya, 1 jengkal. Kalau misalnya ketinggiannya sudah setinggi ini, pohon dasar, cabang dasar ya, yang ini, set, nah ini kan dipruning nih, dipruning pucuk tuh. Nah dipruning pucuk artinya mentok di sini nih, mentok di sini, tidak, pangkal dasarnya itu tidak akan meninggi lagi karena sudah stop sampai di sini. Kecuali tunas air yang tumbuh ini sudah meninggi, misalnya ketinggiannya sudah seperti ini. Nah, ada kemungkinan si daun dasar, daun yang ini kita pruning. Kenapa? Karena unsur hara yang terkandung di tanah ini sudah cukup bisa teterekelan lah kaluhur gitu, bisa menjangkau dahan-dahan yang tinggi, daun-daun yang mungkin kalau sudah setinggi ini daun-daunnya sudah bertambah lagi, tunas airnya mungkin sudah bertambah lagi. Nah, ini baru dipotong. Kenapa? Karena si unsur haranya sudah terbagi di atas gitu yang diserap oleh tanaman tersebut gitu. Maka dari itu orang teh can wani jika si mang gobang lakuin ya di tanamannya itu, orang teh can wani karena si usia tanamannya ini masih muda. Nah, di tanah ini teh bisi ya, karena interval 10 hari, interval 1 minggu pupuknya masuk. Nah, bisi terus lagi di sini tuh ada kohe kelinci yang sudah difermentasi. Artinya unsur haranya bisi full dino tanah iya. Terus teh nggak bisa nampung iya gitu. Jadi ntar yang ujung-ujungnya seperti yang kasus sebelumnya atau di kasus-kasus si AAA yang ada di konten, busuk akar, busuk batang, dan mungkin bisa mengakibatkan gosong di ini nih, gosong di tanaman atas, di pucuk gitu. Baik, gitulah kira-kira teman-teman ya. Jadi kurang tuh dipelajari pertumbuhan si tanaman teh, cara dia gerak, cara dia tumbuh, karena belajar dari sebelumnya, nu gagal nu sebelumnya.
dosis pupuk sekarang rendah, kalau sebelumnya kan full gitu. Anjing 1 ember orang ngasih pupuk, bayangkan guys, 1 ember kurang lebih 15 liter lah ya, di bawah 20 liter lah, 20 liter taruh deh, taruh 20 liter. Warnanya itu sampai kan kepekat guys, hampir kental lah, bayangkan. Sementara ditampung, diisi dalam satu polybag seukuran 40 ini teh, satu gelas dikasih ke polybag ini teh, jadi nate si unsur harana teh di situ ngumpul, tembak deh ke hujan, anjing kan keeng coy. Belum jamur-jamur yang tumbuh dari jamur patogen ya, yang tumbuh dari kohe yang belum matang karena tidak difermentasi sebelumnya gitu, tidak dikasih campur pupuk lain untuk membunuh si kuman jahat, membangkitkan kuman baik gitu. Karena di tanah, di kohe itu ya, di kohe sapi, di kohe ayam, di kohe kambing, terutama di kohe kambing itu ada dua jenis, eh, kuman naon disebut satu inti nama, ada dua jenis kuman, ada kuman baik, ada kuman jahat. Nah, kalau difermentasi dulu mah dan dengan menggunakan beberapa campuran lain, kuman jahatnya mati, kuman hidupnya yang untuk merangsang si kehidupan si tanaman eh hidup gitu. Misalnya nih, tapi jangan sampai lah. Misalnya yang ini nih nanti di usia sampai tumbuh daun, bunga dan akan berbuah, perkembangannya seperti apa. Jika kasus tersebut terulang, kita akan ubah lagi konsep di fase ketiga berarti. Di fase ketiga akan tumbuh ulang dengan metode yang berbeda, dengan pupuk yang berbeda. Inilah seni bertanam guys. Seni bertanam, kalau kita logikanya gini, kalau aku masih ngambil pelajaran sedikitnya gini, daripada numbuh rumput nggak jelas misalnya di sana, ya setiap orang kan punya hobi masing-masing ya, hobinya mereka apa, hobi aku apa gitu. Nah, hobi orang mah kieu gitu. Satu, kalau orang nanam cabai, manfaatnya luar biasa. Kalau banyak nanamnya, nggak mungkin bisa kenyang untuk dimakan. Nggak mungkin bisa semuanya dimakan, pasti kan meren dijual gitu. Satu. Kedua, dari cara mulai perawatan akar hingga ke batang dan yang lainnya ke daun, itu membutuhkan strategi atau teknik seni bertanam, yaitu cara merawat dari akar, gimana caranya agar sehat, dari batang dan sampai ke atas gitu. Itu seni bertanam. Lalu kalau kita ditumbuhkan sampai besar, maka si tanaman cabai ini akan seperti bonsai. Nah, jadi si bonsai itu kan rupa-rupa aya bonsai anu ditanam seperti itu gitu. Aya nu ditanam tah urang mah nu dijadikan bonsai teh cengek guys, cabe. Jadi ku urang dijadikan bonsai, tangkalnya sampaikan bisa nggak di polybag teh eh, pohon dasar ya, bisa sebesar tangan misalnya gitu. Bisa nggak kira-kira gitu. Kalau ditanam udah pasti, kalau ditanam kenapa? Karena penyebaran akar itu teh mencari makanan atau unsur hara yang terkandung di tanah teh kemana-mana menyebar gitu kalau di tanah. Tapi kalau di polybag kan terbatas nih gitu, akarnya misalnya sudah sebanyak yang di polybag ini misalnya gitu. Nah, maka artinya kita memberikan vitamin, eh, apa ya, vitamin dan makanan cabai ini teh apa gitu yang harus kita berikan di tanah teh gitu. Tapi kalau di tanah mah ya itulah, akarnya teh kan kemana-mananya ya, pastilah bisa sekuat itu batangnya gitu. Tah orang mau nyoba, mau bikin bonsai pohon cabai dengan mudah-mudahan bisa sekuat itu dahan tangkal utamanya. Selain itu bisa menghasilkan buah, orang bisa ngadahar, kalau banyak bisa kita jual. Kalau kita nanam bunga, hanya akan kita bisa lihat
bunganya keren, bagus. Nah, tetapi kan nggak bisa dimakan. Nggak bisa paling bisa dijual bonsainya aja, bisa dijual bonsainya aja, bisa dijual bunganya, bisa dijual bonsainya aja, bisa dijual pohonnya gitu. Tetapi kalau cabai, selain kita belajar dari teknik menanam agar si pohonnya itu bisa seperti bonsai dan buahnya bisa kita juga bermanfaat. Di sisi lain, wawasan dan pengetahuan cara menanam itu sangat luas menurut orang ya, bagi orang gitu, karena orang mah seni, cek orang kayak orang mah suka dengan hal-hal yang berbau ke seni ya, orang akhirnya seninya seni bercocok tanam gitu, seni seni bertanam agar si apa ini teh ya, si akar teh, cara tumbuhnya si akar teh sehatnya gimana gitu, pohon teh supaya tumbuhnya gimana, buah supaya lebatnya gimana, tah itu teh seni berpikir untuk agar si tanaman ini teh bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Kalau tidak pun ya nggak apa-apa, setidaknya kita udah berusaha untuk mencoba. Ya itulah seni bertanam, guys. Nah, daripada kalian membuat kasus, daripada kalian bisa merugikan diri sendiri atau orang lain, ayo pilihannya yang mana? Oke, paham ya? Jadi segala sesuatu itu, berbuat kejahatan itu paling gampang, guys. Hari ini otak gue mikir nih, 2 jam kemudian otak gue mikir, gue pengen melakukan sesuatu yang seperti itulah gitu. Itu gampang, itu langsung praktek, langsung jadi. Tetapi yang sulit itu hal-hal seperti ini, guys. Itu paling mudah melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar, yang mungkin bisa bersangkutan dengan pasal undang-undang dan hukum, yang mungkin itu paling mudah, hal yang sangat paling mudah. Wah, kita mau emosi nih, pengen ngebantai orang, tinggal ambil golok, cerak kepalanya. Itu paling mudah, guys. Melakukan tindakan itu paling mudah. Tapi hal-hal yang seperti ini yang paling sulit kita lakukan, bisa manfaat untuk diri kita dan mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi cobalah untuk teman-teman untuk libur untuk berbagi sharing, yang hal-hal yang bermanfaat. Jangan kita hanya membicarakan hal yang tentang yang berbau, iya, you know lah ya, susah. Oke lah, kita balik ke versi awal. Jadi inilah orang belajar bertanam, belajar mencoba untuk menggali lebih dalam pola pikir gimana cara merawat tanaman. Yang makanya gue kagum dengan konten-konten yang memperlihatkan tanaman cabai sampai sebesar itu pohonnya, sampai serimbun itu daunnya, sampai sebanyak itu buahnya. Kagum, gue bangga. Beliau adalah guru aku. Beliau adalah guru aingnya. Beliau teh guru-guru aing dari mulai, walaupun otak gue belum nyampe seperti mereka, tapi setidaknya orang kagum. Hormat selalu buat abang-abang, mas-mas, AA dimanapun yang pecinta seni bertanam, baik yang baru awal atau yang sudah lor, doa terbaik siapapun, doa buat siapapun, bukan nama ya, doa terbaik dimanapun berada buat teman-teman. Marilah kita berpikir yang sehat, didorong dengan hati yang baik. Jangan menimbulkan kita contohnya di luhur anjing cari cing di meja kan, gaji koruptor sampai triliunan, apapun itu anjing, ratusan miliar, triliunan, dengan hanya memegang pulpen dan pandai berbicara. Da aing ge becus atuh pandai berbicara mah, tinggal sesuai alurna hungkul. Becus aing ge becus banyak bacot itu becus. Tetapi bacot yang benar sesuai isi kepala dan yang bisa bermanfaat itu yang paling susah. Kalau cuma wak-wekok mah bisa tuh anjing. Paling mudah ngebacot was-was, wak-wekok itu paling mudah. Ya. Lain teu becus aing mah lain teu becus. Tapi manfaatnya apa? Gitu ya. Misalkan pada Deddy Mulyadi tuh ya. Namun itu bukan mungkin, manfaatnya sudah luar biasa. Itulah. Jadi kalau bacot itu yang bermanfaat.
Jadi jangan cuma ujung-ujungnya bacot bau sungut, tidak disadari wak wekok wak wekok wak wekok ngahiliwir anjing, wes cenah. Kana irung teh ka dieu wes cenah tah. Bau sungut gitu. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi lagi. Dimanapun teman-teman berada, doa terbaik sehat-sehat, selalu ada dalam lindungannya, yang sedang di perjalanan, hati-hati di perjalanan, dan doa terbaik semuanya. Sampurasun, Rahayu.